Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wahidihim tariqun min turukin yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakathratil awrati kasaumis shola wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimhassolin mutamawwala. Oke. Nah, bait ini nanti menjelaskan tentang macam-macamnya orang menempuh jalan kepada Allah. Nanti kita lihat kita ini yang mana nanti. Walikulli wahidin, dan itu bagi setiap individu, walikulli wahidihim, dan itu bagi setiap individu salik, dari setiap orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah, torikon mempunyai jalan, minturukin dari beberapa jalan, yakhtaru yang memilih siapa wahid atau seseorang, hu akan torik, fayakunu maka ada siapa man, minda dari inilah torikoh, itu wasila sampai siapa man atau wahid tadi, likulli wahid. Saya ulangi, walikulli wahidin, dan itu bagi setiap individu ahli salik, torikun ada jalan atau bermula jalan, minturukin dari beberapa jalan, yakhtaru yang memilih siapa kulli wahid, memilih akan torik, fayakunu maka ada siapa wahid, minda dari inilah toriko itu wasila sampai siapa kulli wahid. Artinya masing-masing kita atau masing-masing orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jalan masing-masing yang dipilihnya untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi enggak sama. Masing-masing orang itu berbeda-beda jalan untuk menuju kepada Allah. Ini kitab ini semakna dengan ngendikai Roma Irama apa? Jalan menuju apa? Roma. Ya. Gimana itu? Jadi setiap orang itu memiliki jalan dari beberapa jalan yang ia pilih untuk bisa menuju kepada Allah. Contohnya, kajulusihi seperti duduknya seseorang, bainal anami di antara masyarakat atau di antara manusia, murabbian dalam keadaan mendidik siapa man. Contohnya adalah ada seseorang yang dia memilih hidup di tengah masyarakat untuk mendidik masyarakat. Gampangannya kiai. Ini dalil kiai ini. Jadi kiai itu dia hidup di tengah masyarakat sambil mendidik masyarakat untuk menuju kepada Allah. Itu adalah salah satu jalan, cara untuk bagaimana dia bisa beramal menuju kepada Allah. Guru, dia hidup bersama dengan murid-muridnya, mendidik untuk menuju kepada Allah. Itu adalah thariqah untuk jalan menuju kepada Allah. Contohnya lagi, wa kakathratil awrati, dan seperti memperbanyak wirid, kasaumi seperti puasa, as-sholah dan sholat. Ada lagi orang yang memilih memperbanyak wiridan, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat. Ini ahli ibadah. Dia nggak ngulang, nggak jadi kiai, tapi ibadah saja, wiridan saja. Wiridan dengan zikir itu beda.
Zikir kalau dilanggengkan terus-menerus namanya wirid. Ngaji begini nih kalau dirutinkan terus namanya wiridan. Jadi wirid itu wiridan itu adalah perilaku ibadah baik yang dilakukan terus-menerus secara kontinu istiqomah, itu wirid namanya. Orang setiap ba'da misalnya subuh selalu baca ini wiridan namanya. Orang setelah baca subuh selalu ngaji tafsir, berarti wiridannya adalah ngaji tafsir. Jadi wiridan itu bukan sesuatu yang dilanggengkan terus-menerus. Oke. Contohnya lagi wakahidmatin linnasi, dan seperti berkhidmah atau melayani linnasi kepada manusia. Wakahidmatin linnasi, dan seperti berkhidmah atau melayani kepada manusia. Ini mungkin ya para khotim-khotim kiai itu masuk. Khotam-khotam kiai. Kiai kan biasanya punya pembantu, punya supir, punya tukang ini ya. Itu bisa jadi itu adalah torekoh yang ia tempuh untuk bisa menempuh menuju kepada Allah. Dengan cara ngabdi nanggone kiai. Khidmah. Wallahu alam, apa bisa dimaknani juga begini. Ini bisa dalile para pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai kelurahan apa-apa yang melayani kebutuhan masyarakat, butuh ngurus KTP dilayani, butuh ini dilayani dengan ikhlas, itu adalah torekoh untuk dipakai ibadah menuju kepada Allah. Jadi tergantung siapa kita dan apa yang kita pilih sebagai jalan untuk menuju kepada Allah. Itu tidak harus wiritan saja, enggak. Tidak harus ngaji, tidak harus ngulang aja, tidak. Semuanya, apapun aktivitas manusia asalkan halal, itu adalah menjadi sarana untuk bisa kepada Allah. Contoh lagi malah ini nih. Walhamlil hatab, dan seperti orang yang membawa kayu bakar, litasoddukin, untuk bersedekah bimuhassolin, dengan menggunakan perkara yang dihasilkan, mutamawwala, yang dihargai muhassol. Mutamawwala, yang dihargai berupa harta benda, muhassol. Contohnya lagi seperti orang setiap hari pergi ke hutan nyari kayu bakar, kemudian dipikul, dibawa pulang, dijual. Sebagian untuk makan dirinya, sebagian litasoddukin bimuhassolin, dipakai untuk bersedekah dari hasil yang dijual tadi itu. Paham gak nih ya? Kalau di Jakarta kira-kira gojek keluar, dapat uang, sebagian untuk kebutuhannya, sebagian dipakai untuk ini, bagian dari torekoh, jalan wusul untuk bisa menuju kepada Allah. Pendek kata, profesi apapun, pekerjaan apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu bisa dipakai untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di dalam semua aktivitas, ini sebagian orang menyampaikan begini, sebagian ulama, semua aktivitas di dunia ini yang halal ya, itu pasti ada walinya. Kita nggak tahu. Orang yang dikasihi, yang kekasih Allah di dalam semua aktivitas. Di tukang becak mungkin ada walinya, tukang ojek ada walinya, guru mungkin ada walinya, kiai apalagi ada walinya, orang ahli torekot apalagi mengikuti itu. Kemudian apalagi santri ada walinya.
Jadi semua tuh ada walinya, ada kekasih-kekasih Allah yang ada di situ. Karena itu kita tidak boleh meremehkan profesi atau pekerjaan siapapun. Siapa tahu itu adalah wali dan sebagainya. Jadi pendek kata, aktivitas kita sekali lagi, apapun kita lakukan, kita nanti ditakdirkan jadi apapun, pokoknya itu jadikan sebagai perantara jalan untuk menuju kepada Allah. Pastikan apapun dilakukan mengandung nilai ibadah, lakukan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat, kemudian didorong dengan niat yang baik untuk mencari ridho Allah. Nah, untuk bisa dua ini harus diilmoni, harus didasari dengan ilmu. Karena itulah belajar itu wajib hukumnya. Pertanyaannya, apa yang wajib dipelajari? Bukan semua ilmu. Yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Yang wajib dipelajari adalah ilmu yang terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita sedang punya profesi sebagai tukang ojek, ya tukang ojek itu harus diilmoni. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, itu diilmoni. Kemudian konsisten lakukan di situ, siapa tahu di situ adalah perantara untuk menjadi wali, misalnya begitu. Menjadi santri juga begitu, diilmoni, menjadi guru nanti kalau menjadi guru, menjadi tukang, menjadi petani dan seterusnya. Oke. Ini terakhir. Bapak yang nambah sedikit ya. Man roma ayyas luktori kol aulia falyahfadhon hadhil wasoya amila. Man bermula barang siapa itu roma menginginkan siapa man menginginkan ayyas luka menempuh siapa man menempuh torikol auliyai jalannya para wali la ya falyahfadhon maka jagalah maka sungguh jagalah siapa man menjaga hadhil wasoya terhadap inilah beberapa wasiat amilan dalam keadaan mengamalkan siapa man. Barang siapa yang menginginkan untuk menempuh jalan kewalian, lakukan 9 wasiat ini. Halo? Jadi kalau sahabat ingin jadi wali, lakukan 9, nanti ada 9, 1, 2, 9. Lakukan, insya Allah besok dilanjutkan. Yang pertama adalah at-taubah. Besok insya Allah, pada pertemuan besok. Ada 9 wasiat yang direkomendasikan oleh musannif kitab ini kalau ingin menempuh jalan untuk menuju kepada kewalian. Semoga kita bisa melakukan, diberi pitulung, taufik, hidayah, inayah oleh Allah untuk bisa melakukan semuanya ini. La haula, tidak ada daya untuk menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Al-Fatihah.